Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sampai dalam keadaan sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa melakukan diskusi kelompok, bimbingan kelompok dan konseling kelompok pada sore hari ini. Semoga nantinya diskusi yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat menambah khazanah ilmu kita. Kemudian salawat serta salam semua kita sampaikan kepada junjungan alam Al-Habibul Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan kepada semua kawan-kawan selamat datang, ahlan wa sahlan di diskusi kelompok kali ini, di bimbingan kelompok kali ini. Semoga semua dalam keadaan semangat ya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Bima, Riyado, Anisha? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jiwanya sehat? Alhamdulillah. Sehat jiwanya, sehat hatinya, mudah-mudahan kantongnya pun sehat ya. Oke. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diskusi kelompok nanti yang akan kita lakukan kurang lebih selama 60 menit atau 1 jam ke depan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang terbaru, kita mendapatkan berita-berita terupdate dan menambah wawasan kita untuk merentaskan segala permasalahan yang kita hadapi tentunya. Oke. Pertama kita ketahui bersama bahwa bimbingan kelompok itu merupakan suatu bimbingan yang didasari oleh ada anggotanya, beberapa orang, dan ada pimpinannya. Artinya semua antara anggota dengan pimpinan memiliki hubungan kinerja atau memiliki hubungan interaksi. Supaya apa? Supaya satu dengan yang lainnya bisa membangun sebuah keakraban, dan dengan keakraban itulah muncul yang namanya kehangatan dalam berinteraksi, tidak ada rasa canggung dan permasalahan yang akan direntaskan pun akan mudah. Artinya bahwa bimbingan kelompok ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sangat menginginkannya. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut kepada pembahasan berikutnya tentang proses bimbingan kelompok atau topik yang akan kita bicarakan, bolehlah kita perkenalkan dulu ya. Perkenalan dulu. Udah kenal kita semua belum? Belum ya? Sekedar mengingat bahwa perkenalkan pertama nama saya Salman, alamat di Batubara. Demikian saya kembalikan selanjutnya kepada Riyadu, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Riyado, mahasiswi UIN, alamat Mendaling Natal semester 7. Terima kasih. Selanjutnya Syafifah, silakan. Perkenalkan, nama saya Disa Fifa, saya berasal dari Tebing Tinggi. Terima kasih. Selanjutnya Rizky Adinda Pulungan, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Adinda Pulungan, alamat saya Jalan Binjai, kilometer 10,5. Terima kasih. Kemudian Aprianti Purba, silakan. Perkenalkan, nama saya Priyanti Purba, saya berasal dari Siswi. Terima kasih. Selanjutnya Rizky Bima Ilmi, silakan. Perkenalkan nama saya Rizky Bima Ilmi dari mahasiswa jurusan bimbingan penyuluhan Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian dilanjut oleh Fitri Hayani dari Munte, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayani dari Munte, asal dari Rantau Prapat. Terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah memperkenalkan dirinya. Semoga dengan pengenalan tersebut dapat menambah keakraban kita. Entah mana tahu satu di antara kita nanti berjodoh di kemudian hari, nggak tahu kita kan. Itu makanya di sini kita perkenalan diri. Kemudian sebelum kita mulai lebih jauh diskusi kelompok kali ini, kira-kira teman-teman semua, kawan-kawan semua, udah siap belum
melakukan diskusi kelompok ini, melakukan bimbingan kelompok ini. Sudah siap semuanya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Maka siapkan pula mentalnya, siapkan pula hatinya, siapkan pula pikirannya, fokuskan kemarin semua bentuk yang menghalangi diskusi kelompok ini, maka singkirkan. Baik teleponan dengan yang tak berkepentingan, maka matikan dulu. Fokuskan untuk beberapa menit ke depan dalam diskusi kelompok kali ini. Oke. Pada diskusi kelompok kali ini, insya Allah kita akan membahas tema tentang atau topik tentang impact body shaming dalam kehidupan. Kawan-kawan semua, udah tahu belum? Udah tahu belum pengertian dari body shaming? Udah. Memberikan pengertian body shaming menurut pendapatnya? Bolehlah satu atau dua kira-kira berkenan. Ya. Kan? Menurut saya body shaming itu adalah perilaku menjelek-jelekan dan mengomentari penampilan fisik dari orang lain. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus. Ada lagi? Saya Silakan. body shaming adalah sesuatu hal yang mengejek seseorang dengan melihat bentuk tubuh orang yang diejek. Oke, betul. Semua jawabannya bagus. Dari jawaban Ania Syafifah maupun Rizky Adinda Punungan. Kalau kita kutip dari pendapat Chaplin tahun 2005, dikatakan bahwa body shaming adalah perbuatan mengkritik atau perbuatan mencela bentuk, ukuran, dan penampilan fisik orang lain. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan manusia itu kan dalam bentuk yang berbagai-bagai. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang cantik, ada yang kurang cantik. Ada yang lebih cantik, ada yang cantik. Ada yang ganteng, ada yang kurang ganteng. Kan gitu. Artinya semua keanekaragaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bentuk manusia itu menjadikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai Maha Pencipta. Nah, kita sebagai manusia dalam pengertian tersebut bahwa kalau di tengah-tengah kita lihat ada orang yang mengkritik, kita lihat ada orang yang mencaci maki, kita lihat ada orang yang mencela tentang keadaan seseorang, berarti dia telah menghina ciptaan Tuhan. Itu artinya bahwa segala ciptaan Tuhan itu baik. Namun yang salah adalah ketika ciptaan tersebut menghina daripada Sang Pencipta. Artinya bahwa segala bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kita celah. Artinya singkirkan jauh-jauh daripada sifat-sifat yang dapat merusak, bahkan dapat mengganggu psikologi daripada orang yang kita celah tersebut. Banyak sekali contohnya perbuatan-perbuatan yang ada di media sosial. Di media sosial contohnya kan, tuh orang masih muda tapi badannya melar kayak emak-emak. Ini sering dikatakan ke cewek kan. Ada yang umurnya masih 18 tahun, 19 tahun, dikatakan bahwa badannya kurang bagus lah. Karena penampilannya yang kayak emak-emak atau lain sebagainya. Maka semua omongan-omongan miring dari orang lain, selagi kita berbuat baik, berpikir baik, yang kita pakai pun baik, maka tidak ada masalah. Singkirkan semua omongan-omongan orang lain yang dapat merusak psikologis kita, yang dapat merusak kejiwaan kita. Karena apa? Karena kalau kita ikuti, kalau kita dengarkan semua omongan orang lain, itu menjadi masalah bagi kita. Kita tak dapat menutup mulut orang lain. Kita tak bisa menutup pendapat-pendapat orang lain tentang kita. Kita tak bisa menyuruh semua orang berbuat baik untuk kita. Tak bisa itu. Namun kita bisa menutup telinga kita untuk semua perbuatan-perbuatan yang mencela kepada kita. Artinya bahwa body shaming dan ejekan hanya bisa ditemukan pada orang yang memiliki hati yang jahat dan memiliki penyakit di dalam hatinya. Artinya bahwa orang yang sering melakukan body shaming tersebut adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau hatinya rusak. Karena apa? Karena dia melihat segala sesuatu itu penuh dengan hawa nafsunya.
Kalau udah manusia melihat sesuatu itu dengan hawa nafsunya, hanya dengan zahirnya, namun tak pernah melihat apa yang ada dalam hatinya, itu masalah. Tengoknya nanti orang yang kurang tinggi, diejeknya, pendek kali kau. Tengok nanti orang yang tinggi, panjang kali kau macam jerapah. Kan itu masalahnya. Tengok nanti orang yang badannya kurus, dibilangnya macam layang-layangan kalau naik kereta. Nanti kalau ditengoknya orang yang badannya agak gemuk sedikit, udah macam gajah katanya. Artinya bahwa kalau ada orang yang mengejek, mencaci maki, mencela tentang keadaan kita, maka pertama lakukan adalah fikirkan apa yang didasari dari orang-orang tersebut. Bahwa orang tersebut yang menghina kita adalah orang-orang yang iri kepada kita, itu pertama. Yang kedua, jangan ditanggapi. Jadi saya katakan bahwa kalau ada orang yang mencela tentang keadaan diri kita, tentang keadaan fisik kita, kalau kita terus ikuti, maka akan terganggu kejiwaan kita, maka akan menjadi bahan pikiran kita. Kalau udah jadi bahan pikiran, otomatis apapun yang kita buat nggak enak. Mau makan nanti nggak kenyang, mau mandi pun tak basah. Artinya, bahwa segala omongan orang lain itu, pertama, kalau kritikan itu bagus untuk kita, kritikan yang membangun sifatnya, ya boleh-boleh saja kita ikuti, kita ambil yang baiknya. Namun kalau kritikan tersebut dapat mengganggu tadi kejiwaan kita, maka buang sejauh-jauhnya. Itu pertama, itu bagi orang yang mencela body shaming tersebut. Dan yang kedua, ingin saya jelaskan bahwasanya kita tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuk fisik tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung. Maka jaga semua itu, kelola semua itu, manajemen semua itu dengan baik. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita buat itu dilandasilah dengan akal, pikiran, dan hati kita. Agar apa? Agar apa yang kita buat sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an pula. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita sesama manusia, kalau dalam kaji ke negaraannya, bahwa kita adalah sesama manusia dilarang untuk saling mencela. Dalam keislaman pun sama. Artinya bahwa semua kita adalah sama di mata Sang Maha Pencipta. Jadi nggak ada alasan bahwa dia adalah yang cantik, yang kurang cantik, yang ganteng atau yang kurang ganteng. Itu semuanya sama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman hati dan iman kita yang berbeda dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan manusia. Kalau kita fisiknya kurang cantik, fisiknya kurang baik, maka perbaiki hati kita. Jangan sampai body shaming yang kita jangan sampai fisik kita kurang baik, hati pun kurang baik. Gitu dia. Udah. Jadi kalau ada orang yang dihina, mencela, atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak daripada orang yang mengkritik body shaming tersebut, maka prinsipnya adalah jangan pernah menanggapi orang-orang yang mencela diri kita, karena belum tentu orang-orang tersebut lebih baik daripada kita. Dan yang kedua, selagi kritikannya membangun, kritikannya bagus untuk kesehatan kita, apa salahnya kita terima. Mungkin demikian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya kita buka sesi diskusi interaktif supaya lebih membangun keakraban antara pimpinan kelompok dengan anggota kelompok yang lainnya. Jadi nggak saya sendiri yang cakap kan? Nanti kalau saya sendiri yang cakap, kering air ludah kan? Gimana kawan-kawan semua dari apa yang saya jelaskan tadi? Ada kiranya yang mau ingin berbagi cerita atau pernah kiranya dalam pengalaman pribadinya selama 20 tahun kurang lebih kan hidup di dunia ini kan, pernah diejek, pernah dicela waktu sekolah SMA dulu, waktu sekolah SMP dulu, pernah dicela, pernah diejek, boleh ceritakan di sini biar kita carikan solusinya bareng-bareng kan. Berbagi pengalaman itu indah, karena yang paling baik adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Boleh kiranya satu atau dua orang yang ingin berbagi cerita, boleh? Ada?
Ada? Izin bertanya Ketua Pimpinan. Pimpinan kelompok ya, jangan ada ketua. Silahkan Riyado Caniago. Silahkan. Jadi saya ingin bertanya, biasanya kan selalu ada dampak jika seseorang membody shaming atau mencaci fisik kita kan. Jadi yang saya mau tanyakan, dampak seperti apa sih yang biasa terjadi yang ditimbulkan dari body shaming tersebut? Gitu. Oke, terima kasih. Dampak apa yang sering terjadi dari implementasi body shaming tersebut? Oke, sebelum saya jawab, sebelum keluar dari mulut saya jawaban, boleh dulu kiranya dari kawan-kawan ingin memberikan sebuah nasihat atau pendapatnya kepada kawan-kawan kita. Boleh? Satu atau dua orang. Ada kira-kira yang berkenan? Anisha Afifah. Cerah kali hari ini aku tengok. Gimana? Rizky Adina Bulungan? Ingin memberikan pendapatnya? Bolehlah. Boleh. Silakan. Baik, jadi menjawab pertanyaan dari Riyado, dampaknya itu kepada orang yang di body shaming-kan tadi gitu, yang diejek atau yang dicela. Dampaknya itu kepada pikiran gitu. Dia kepikiran dari celaan tersebut. Terus dampak lainnya itu bisa jadi dia menjadi depresi atau takut untuk keluar rumah gitu, karena kalau keluar rumah takut diejek lagi begitu. Itu saja, saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Ya, bagus jawabannya. Terima kasih kepada Rizky Adinda Pulungan, calon konselor yang profesional di daerah di mana? Tapanuli ya? Oke, ada lagi kawan-kawan yang lain? Saya sedikit, Ketua Pimpinan. Fitri Hayani Limunte, silakan. Iya, sedikit menambahi dari jawaban dari Rizky Adinda Pulungan, dampak dari body shaming itu, apalagi kalau misalnya diejek ini di depan orang rame, maka korban itu biasanya malu, terus membuat orang tidak percaya diri. Nah, biasanya si korban itu juga menutup dirinya, lebih suka menyendiri sendiri dan nggak mau gitu keluar dari tempat nyamannya, nggak mau bergaul lagi karena malu kok diejek. Sedikit saya tambahin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Fitri Hayani dari Munte. Terima kasih atas jawabannya. Bagus. Oke, di sini saya tambahkan ya. Yang pertama, impact atau dampak negatif daripada body shaming tersebut adalah, pertama, membuat seseorang membenci tubuhnya. Kalau ada orang yang mengejek kalau ada orang ngejeknya kan, kau kalau kita tengok-tengok gendut kali gitu dia. Oke. Mungkin dari perkataan dia itu dianggapnya biasa. Keluar dari murid enak kali, nggak ada beban kalau kita tengok. Tapi nggak dipikirkan yang dampaknya kepada orang lain, bahwa orang yang diejeknya itu dalam keadaan depresi, dia mengatakan bahwasanya tubuh aku ini apalah salahnya. Benci dia nengok tubuhnya itu. Gara-gara apa? Gara-gara dibilang gendut tadi, yang makan kebanyakan dan lain sebagainya. Padahal dia berusaha untuk diet dan lain sebagainya. Jadi bahwa celaan atau body shaming dilakukan oleh orang lain itu dapat mengganggu psikologinya, itu kejiwaannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, otomatis kalau sudah pikirannya terganggu, berdampak kepada depresi. Kenapa? Pikiran itu identik dengan depresi.
Kalau pikirannya terjaga, maka depresi terjauh. Tapi kalau pikirannya tak terjaga, asi itu ingat-ingatnya, otomatis apa? Otomatis ada tekanan. Ada tekanan dari luar maupun dari dalam, sehingga apa? Sehingga yang dilakukannya pun nggak lagi menarik. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, kecemasan sosial. Betul dikatakan oleh kawan-kawan bahwa kalau nanti dalam bergaul, dia keluar dari rumahnya, biasanya dia bergaul dengan kawan-kawannya, ajak komunikasian, interaksi sosial kan. Ini kalau udah diejek sering-sering, maka hubungan sosialnya ini pun akan buruk. Kenapa? Malu untuk bergaul karena melihat fisiknya tadi. Maka banyak sekali dampak daripada body shaming tersebut. Maka kita sebagai manusia yang terdidik, yang disekolahkan dari mulai SD sampai sekarang, jangan pernah mencela orang lain dari bentuk fisiknya. Ataupun sekalipun bercandaan, niat kita untuk bercandanya. Tapi kalau udah fisik larinya, itu tak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena orang yang punya fisik itu, kita nggak tahu bagaimana keadaan hatinya. Kalau hatinya baik, diejek orang lain, ya nggak masalah. Tapi kalau hatinya kurang baik, pikirannya kurang baik, diejek orang betul aja pun mau. Itu dia. Udah. Gimana? Dari pertanyaan Riyado? Jelas? Jelas. Oke. Terima kasih. Ada lagi dari kawan-kawan yang lain? Ada yang ingin berbagi cerita? Saya ketua pimpinan. Siapa itu? Ya, Fitri Hani dari Montea. Silahkan. ya sedikit bertanya, bagaimana solusi kita buat korban yang membuat dirinya sampai overthinking karena diejek? Sekian. Bagaimana solusinya buat korban menjadi overthinking ya kalau diejek? Gitu ya, Fitri Hani? Iya, betul sekali. Oke. Dari kawan-kawan, ada yang kiranya ingin memberikan pendapatnya? Atau ingin berdiskusi? Boleh. Ini lebih ke solusinya untuk si korban. Menghindarkan overthinking tersebut lah dari body shaming. Ada dari kawan-kawan? Ya, silahkan Indonesia. Gimana cara kita yang di body shaming supaya nggak overthinking gitu kan. Nah, menurut saya pribadi yang pertama tuh kita bersyukur sama keadaan diri kita, karena pun kita nggak mau yang kayak gini-gini, karena ini pun udah pemberian Allah gitu kan. Jadi kita harus bersyukur sama apa yang diberikan Allah. Itu sih cara saya pribadi untuk menanggapi body shaming yang dilakukan orang lain gitu, dengan cara bersyukur pemberian, karena itu pemberian dari Allah gitu. Itu sih, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Dari kawan-kawan? Aprianti? Tapi bentar dulu ya. Izin apa tadi pertanyaannya, lupa. Sebagai ini kan, menanggapi overthinking. Iya, betul. Kalau menurut saya, jika orang itu membody shamingkan kita, dari bilang kita gemuk gitu kan, kita buktikan ke dia bahwasanya kita bisa juga menjadi yang kayak diinginkan, kayak membuktikan perkataan dia itu kayak mana ya, membuktikan lah gitu, diet apa gitu kan. Lalu itulah bersyukur juga seperti kata Nisa. Itu saja dapat saya sampaikan di sini. Saya kembalikan kepada ketua pimpinan kelompok. Oke, terima kasih. Ya, saya simpulkan. Kalau kita kutip dari pendapatnya, menurut Dr. Yunia Setiawati, oke,
Secara garis besar, kekerasan terbagi kepada dua. Yang pertama, ada namanya kekerasan verbal, psikis. Dan yang kedua, ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat menyebabkan bekas luka maupun memar. Kan betul. Kalau kekerasan fisik kita tampar orang lain, bekas. Ada bekasnya, merah di pipinya. Kita pukul dia, ada bekas merah memar di pipinya. Pakai senjata tajam, berdarah. Itu kan namanya kekerasan fisik ya. Yang kedua, ada namanya kekerasan verbal atau psikis. Kalau ada orang yang kita permalukan di depan umum terkait tentang keadaan fisiknya atau kondisi fisiknya melalui body shaming tersebut, maka yang terganggu adalah bukan fisiknya sendiri, melainkan yang terganggu adalah psikisnya. Itu lebih bahaya daripada fisik. Kalau fisik mungkin luarannya saja, tapi kalau psikis dalam. Kalau udah psikisnya terganggu, otomatis enggak lah. Mungkin nanti rusak daripada pemikirannya, rusak jiwanya, mengakibatkan apa? Mengakibatkan depresi, tekanan, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati dalam bergaul. Jangan pernah sekali-kali mengeluarkan perkataan yang dapat merusak hati orang lain. Karena kita nggak tahu sebatas mana hati orang lain tersebut dapat menerima kita, apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Artinya jaga ucapan kita. Kalau kita bisa menjaga ucapan kita, otomatis orang lain pun akan menjaga ucapannya untuk kita. Artinya benahi dulu diri. Ibda binafsi, perbaiki diri kita. Kalau kita punya lidah, orang lain pun punya lidah. Kalau kita bisa mencaci maki orang lain, bisa mencela orang lain, bisa menghina fisik orang lain pun bisa menghina kita. Itu logikanya. Maka kita dasarkan dalam hati bahwasanya kalau kita menghina orang lain, kelak suatu saat kita pun akan dihina orang lain. Maka jangan pernah sekali-kali mempermalukan orang lain di depan publik. Artinya apa? Artinya kalau kita sekali mempermalukan orang lain di depan publik, kelak akan ada kejadian di mana kita dipermalukan oleh orang lain. Yang akan berdampak pada depresi, tekanan, terganggu psikis kita, terganggu kejiwaan kita. Itu yang tidak kita harapkan kan. Mudah-mudahan kita terjauh daripada sifat-sifat yang dapat merusak baik pribadi kita maupun orang lain. Termasuk body shaming ini ya. Ada lagi kira-kira dari kawan-kawan yang lain yang ingin berdiskusi kiranya? Atau bertanya sekitar yang tidak dipahami tentang apa yang dijelaskan tadi? Gimana kawan-kawan? Atau ada beberapa hal yang kurang paham? Kalau yang kurang paham, bisa ditanyakan biar kita kasih paham. Kalau yang kurang tahu, bisa dipersoalkan biar kita kasih tahu. Tapi kalau udah kurang paham, kurang tahu, nggak dikasih tahu, gimana kita mau paham? Karena gunanya diskusi ini adalah interaktif, artinya antara satu dengan yang lainnya itu bisa memberikan kontribusi dalam intelektualnya. Gimana? Ada lagi pertanyaan yang ingin kita rentaskan atau kita cari solusinya bareng-bareng? Baik, dari Anisha Dewa, disilahkan. Nah gini, kita kan sering misalnya kayak udah lama nih nggak jumpa sama orang itu, tiba jumpa ternyata dia ada perbedaan tuh dari fisiknya. Nah kita secara refleks bilang kayak, ih kok makin gendutan gitu kan misalnya. Nah itu apakah termasuk body shaming juga gitu kan. Terus kayak mana nih cara kita ngatasi diri kita untuk nggak yang, kan tadi karena refleks gitu, kayak mana biar supaya kita nggak refleks gitu ngomong body shaming gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Ada kiranya dari kawan-kawan yang ingin memberikan tanggapan? Atau kiranya ingin berdiskusi? Rizky Bima Ilmi, gimana? Boleh izin pimpinan kelompok. Silakan. Baik, di sini yang bisa saya tangkap dari pertanyaan Anissa tadi, bagaimana cara kita menanggulangi untuk tidak berkata atau mengucapkan body shaming terhadap kawan kita maupun orang lain. Nah, di sini saya sudah ada membaca beberapa dari web Halo Dokter, di mana di sini ada beberapa cara untuk
menghentikan body shaming. Yang pertama itu sadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nah, memang dikatakan manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan Allah. Namun di sini kita pahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bila penampilan orang tidak sama dengan dirimu, bukan berarti ada yang lebih buruk dan lebih baik darimu. Dan sadari bahwa setiap orang termasuk kamu memiliki kekurangan dan tidak ada yang perlu disalahkan dari hal tersebut. Nah, yang kedua yaitu belajar untuk menjadi pribadi yang baik. Di sini kita melakukan body shaming tentu bisa menyakiti hati orang lain. Bila kamu merasa perilaku ini hanya candaan dan bukan merupakan satu masalah, ini saatnya untuk mengubah pola pikir. Karena bayangkan kamu berada di posisi orang yang kamu komentari, belum tentu kamu menerima hal yang sama. Nah, selanjutnya berhenti sibuk memikirkan orang lain. Nah, karena kita sering memikirkan orang lain, maka kita tidak sengaja atau mengeluarkan kata body shaming tersebut. Nah, di situ kita mengomentari atau mengurusi urusan orang lain. Sebaiknya kamu fokus saja dengan dirimu sendiri. Terakhir yaitu cari topik yang lebih seru. Saat berkumpul dengan teman, keluarga, atau pasangan, banyak topik yang seru bisa yang kamu bahas selain bentuk tubuh. Bila tujuanmu melakukan body shaming adalah membuat lawan bicaramu tertawa, sebaiknya pikirkan 2 kali. Carilah bahan obrolan atau candaan lain yang bisa dinikmati semua orang tanpa menyakitin siapapun. Jadi kita ubah pola pikir kita bahwasanya body shaming itu bukan candaan karena kita tidak tahu bagaimana hati orang yang kita katain itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada pimpinan kelompok. Oke, terima kasih kepada Rizky Ilmi, bagus sekali jawabannya. Ada lagi dari kawan-kawan yang lain? Barangkali ingin menambah. Saya Pulungan, boleh, silahkan. baik, saya ingin menambahi sedikit dari pertanyaan Ansyafa. Yang pertama, menurut saya itu body shaming atau tidak, menurut saya itu tidak dikategorikan body shaming. Menurut saya kalau misalnya mengejek itu secara berulang-ulang, itulah baru dikatakan itu body shaming. Tapi kalau secara refleks dan itu hanya sekali, menurut saya itu tidak dikategorikan body shaming dan itu dikatakan, diucapkan juga secara refleks. Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Yang pertama kita lihat dulu teman kita ini. Kalau misalnya kita tahu bahwasannya teman kita ini hatinya sensitif atau hatinya sensitif, kita berpikir dulu sebelum berbicara kayak gitu. Terus kalau misalnya kita udah sering bercanda sama teman kita ini, bisa juga kita mengatakan hal tersebut yang mungkin bisa menjadikan dia termotivasi untuk untuk misalnya kayak dia tadi misalnya gemuk gitu kan. Baik, itu saja penambahan dari saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Baik, terima kasih kepada Rizky Adinda Pulungan maupun Rizky Bimi Ilmi, bagus sekali jawabannya ya. Oke, kita simpulkan. Tadi terkait tentang contoh kita ini nggak berjumpa sama kawan-kawan kita, ada kurang lebih sekitar 5 tahun. Tiba jumpa, tengok gemuk kali dia. Ini. Pertama, kita lihat dulu siapa lawan bicara kita. Kalau orangnya hipertensi, darah tingginya naik kali, jangan pula kita bercandakan nih. Kita katakan dia gemuk dan lain sebagainya. Atau gini, sederhananya. Apa yang keluar dari mulut kita tergantung pikiran kita. Saya ulangi. Apa yang keluar dari mulut kita tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau mindset kita, kalau pola pikir kita bagus, insya Allah, omongan kita pun akan bagus. Dan tak menyakiti orang lain pula. Nah, yang kedua, kalau memang lawan bicara kita itu bisa bercanda, ya tidak hipertensi, ya nggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya orang yang hipertensi, mungkin barangkali apapun yang kita bicarakan, emosi jawabannya salah. Kita bilang ganteng kali kau muatan sikit, kan udah kelahi. Gak senang dan lain sebagainya. Yang ketiga, boleh diubah bahasanya. Kalau tadi kita katakan bahwa gemuk kali kau, kita ubah bahasanya. Atau sehat kalilah kau tengok ya. Semenjak 5 tahun ini. Makin sehat, makin subur, atau makin makmur. Nggak boleh gemuk bahasanya kan? Kan bisa. Narasi itu dirubah. Jadi artinya bahwa
bahasa yang kita keluarkan itu, kalau bahasanya baik, mudah diterima oleh orang lain. Sekalipun sindiran. Tapi kalau udah bahasanya kurang baik, otomatis orangnya sakit hati. Pauk kali kau, kata orang. Udah, bangkit emosinya. Kan ada bahasa, kriteria bahasa. Makanya komunikasi ini tergantung bahasanya. Kalau bahasanya bagus, kalau directnya bagus, otomatis insya Allah lawan bicara kita pun akan mudah menerimanya. Jadi itu intinya. Ya, bahwa apapun yang kita bicarakan, ingat, berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, jadi ada kalanya kita gunakan bahasa-bahasa itu, bisa kita gunakan dengan apa namanya, langsung atau to the point. Nah, ada kalanya bahasa-bahasa itu kita gunakan dengan bahasa yang paling baik. Itu dia. Sehingga apa? Sehingga tidak ada yang menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya. Gimana Anin Syafifah? Paham? Allah paham. Insya Allah. Oke ya. Mudah-mudahan diskusi kelompok kali ini kurang lebih 1 jam ya. Menambah khazanah ilmu kita. Baik. Kita simpulkan ya. Yang pertama, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pencipta, kita hamba. Jadi, enggak ada istilahnya kita mencela, mengkritik sesama hamba. Karena sifat daripada hamba itu adalah di, bukan me dalam bahasa konsepnya. Bahwa manusia itu diperintah, disuruh, dilarang. Dan bahasa Tuhan itu adalah memerintah, menyuruh, melarang. Kalau kita mengkritik orang lain, atau mengejek orang lain, atau mencela orang lain, berarti kita, sifat kita udah macam Tuhan. Itu dalam konsep apanya ya? Dalam konsep body shaming, dan lain dalam konteks kritikan-kritikan mahasiswa dan lain, itu lain lagi konsepnya. Jadi intinya bahwa kita sebagai manusia sama. Jadi gak ada unsur bahwa kau jelek, kau kurang cantik, kau kurang pintar, kau bodoh, dan lain sebagainya. Bahwa kita sama posisinya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia diciptakan itu apa? Untuk bersyukur. Jadi betul kata Anisha Afifah. Apapun bentuk tubuh kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima dengan rasa syukur. Kalau kita terima dengan segala keridhaan di dalam hati kita, insya Allah Allah berikan kelebihan-kelebihan yang banyak. Tapi kalau kita nggak bersyukur, tengok nanti sikit badan kita agak mulai kita kurang bersyukur kepada Allah, mungkin salahnya di kita. Yang makannya kebanyakan, yang begadangnya kebanyakan, yang cemilannya kebanyakan, yang baksonya kebanyakan, salah kita. Kembali ke pribadi kita. Makanya introspeksi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak merubah nasib seseorang kalau dia tak merubah dirinya sendiri. Artinya perbaiki dulu kita. Jangan pernah mencela orang lain kalau diri kita sendiri pun tak baik. Tapi kalau dalam berbuat kebaikan boleh kita ingatkan orang lain sekalipun kita belum berbuat baik. Tapi kalau untuk mencela jangan. Itu dia intinya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bahwa kesimpulannya bahwa kita sesama manusia itu punya sifat yang namanya sifat kehambaan. Artinya banyak-banyak melihat orang lain. Kalau ada orang lain yang lagi kesusahan, tengok. Kalau ada orang lain yang fisiknya kurang sempurna, tangannya ada sebelah atau kakinya cuman sebatas lutut atau matanya yang kurang nampak dan lain sebagainya, jadikan itu sebagai pendorong kita untuk apa? Untuk bersyukur tadi. Nah, kalau udah sisi itu yang kita lihat, insya Allah mindset kita, pola pikir kita, enggak ada istilahnya untuk mengejek orang lain lagi. Enggak namanya menghina orang lain lagi. Itulah intinya. Jadi intinya, mari
sama-sama naikkan yang namanya kredibilitas kita, pikiran kita, mindset kita, benahi itu semua. Agar apa? Agar apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pandang, apa yang kita lihat sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena kalau salah kita berbuat itu berawal dari salah berpikir. Salah berpikir berawal dari salah membaca, salah menulis, salah melangkah, salah melihat. Kalau udah salah melihat, salah melangkah, salah berpikir, otomatis actionnya pun akan salah. Kalau udah actionnya akan salah, yang paling buruk, yang paling fatal adalah kita berprasangka salah ya. Itu yang salahnya. Oke ya, kawan-kawan semua, mudah-mudahan diskusi kelompok kita kali ini dapat menggugah jiwa kita agar apa? Agar ke depannya kita nggak pernah lagi untuk mengejek orang lain ataupun sekedar body shaming. Supaya apa? Supaya bisa menimbulkan keakraban, pergaulan yang baik, pertemanan yang baik, sekalipun itu bercanda. Banyak hal yang kita bisa buat bercanda, bukan hanya body shaming tersebut ya. Mudah-mudahan diskusi kelompok kali ini, bimbingan kelompok ini kali ini dapat menambah motivasi kita untuk berbuat lebih baik ke depannya. Oke. Boleh kiranya kawan-kawan mengemukakan kesan atau pesannya kepada semua orang terhadap body shaming ini. Boleh kiranya dimulai dari Rizky Adinda Pulungan. Kesannya terhadap diskusi kelompok ini dan pesannya untuk semua orang yang ada, yang hidup di dunia inilah. Boleh, silahkan. Ya, baik. Terima kasih pemimpin kelompok. Kesan saya pada bimbingan kelompok pada hari ini sangat menarik karena hal ini juga dialami oleh kita di bumi ini. Kita semua janganlah kita body shaming kepada orang lain karena hal itu dapat berdampak buruk bagi orang yang mendengarnya begitu. Terus jadikanlah orang lain sebagaimana diri kita. Ketika kita diejek orang lain, ketika kita ada orang yang body shaming kepada kita, itu bagaimana begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya Fitri Hayani dari Munti, silahkan. Fitri Hayani dari Munti, silahkan. Terima kasih Ketua Pimpinan. Pembahasan judul kita hari ini sangat menarik. Pembahasan kita hari ini sangat luas, dirasakan oleh semua orang. Dan pesan untuk semuanya, jika kita jadi korban body shaming, maka banyak-banyak bersyukur. Jika kita korbannya, ya udah anggap itu kata-kata motivasi kita untuk merawat diri kita lebih baik lagi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitri Hendra Munti. Selanjutnya Aprianti Purba, silahkan. Baik, kesan saya pada diskusi pada siang hari ini, diskusinya sangat menarik karena di sini kita membahas tentang body shaming yang mana body shaming ini sering kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini kita bisa mengetahui bagaimana cara kita untuk mengantisipasi agar tidak berbicara sembarangan terhadap kawan-kawan yang sedang kita temui maupun yang akan kita temuin. Dan pesan untuk kita semua, jagalah lisan kita agar tidak menyakiti hati orang lain dan berpikirlah sebelum bertindak. Itu aja yang dari saya, saya kembalikan kepada pemimpin kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Udah baca Mama Dede, gue tengok ya. Oke, selanjutnya Rizky Ilmi, silahkan. Baik, di sini kesan saya terhadap bimbingan kelompok kali ini dengan tema body shaming, materinya cukup menarik dan para teman-teman semua juga paham apa yang disampaikan oleh pimpinan kelompok dan semua responden juga aktif. Nah, di sini pesan saya, body shaming bukanlah perbuatan yang baik
dan boleh dipandang sebelah mata. Namun mengubah kebiasaan juga bukanlah hal yang mudah. Jika kamu merasa kesulitan dalam mengubah kebiasaan body shaming, tidak salahnya berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan saran yang tepat. Mungkin itu aja dari saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Darsi. Dilanjut oleh Anisha Afifah, silakan. Baik, terima kasih kepada pemimpin kelompok. Kesan saya selama mengikuti bimbingan kelompok ini adalah topik yang dibahas pada kali ini sangat menarik karena kita ketahui bersama bahwa body shaming ini perilaku yang tidak baik yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Terus dinamika kelompoknya juga teman-teman sangat aktif mengemukakan pendapat, pemimpin kelompok juga memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Terus pesan saya untuk teman-teman semua, jaga lisan kita karena apa yang kita bicarakan menurut kita baik, menurut kita itu hal yang biasa, tapi kita nggak tahu menurut orang lain malah itu bisa menyakiti hati dia gitu. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih kembali kepada Anisha Afifah. Oke. Berakhirnya dari kesan dan pesan oleh teman-teman semua, maka berakhir pula bimbingan kelompok dan konseling kelompok kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan ke depan diskusi kelompok kita, bimbingan kelompok kita lebih baik ke depannya. Dan mudah-mudahan diskusi kelompok kali ini dapat menambah ilmuwan kita bersama. Oke. Pesan dan harapan saya bahwasanya mari sama-sama kita tinggalkan yang namanya sifat mencela, sifat yang kurang baik kiranya, yang suka menjelek-jelekkan orang lain, apalagi dari fisiknya, karena fisik dengan verbal tadi, kekerasan fisik dengan kekerasan verbal ini sangat jauh bedanya. Karena kalau kekerasan fisik hanya sekedar daripada kekerasan yang menyentuh daripada tubuh kita, kalau kekerasan verbal atau body shaming tersebut, menghujat tersebut dapat merusak daripada kejiwaan kita. Maka pikirkan orang lain punya lidah, kita punya lidah, orang lain punya lidah. Maka mari sama-sama perbaiki diri kita, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik. Oke, maka berakhirlah diskusi kelompok kita pada kali ini, pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam hubungan interaksi sosial, body shaming itu dapat dihapuskan dalam kehidupan kita bersama. Doa kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari orang-orang yang suka mencela, dari orang-orang yang suka menghujat, dari orang-orang yang body shaming, atau dari orang-orang yang suka menjatuhkan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan kita kepada orang-orang yang lebih baik pemikirannya, yang lebih baik intelektualnya, yang lebih baik pergaulan. Oke, saya tutup diskusi kelompok kita pada kesempatan kali ini dengan ucapan alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kiranya satu atau dua orang yang ingin menyumbangkan lagu, sebuah lagu atau nasyid ada? Aprendiz Purba? Oke, kalau nggak ada, sama-sama kita tutup diskusi kelompok kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya, ya. Bila taufiq wal hidayah, saya sebagai pemimpin kelompok mohon maaf kepada kawan-kawan semua jika terdapat kesalahan baik dari segi bicara kita atau dari segi dari segi adab yang kurang berkenan, mohonlah dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.